Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Maka dari itu, mari kita memuji, membesarkan namanya. Dan mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku perlu Engkau Tuhan. Dalam kesendirianku, ku perlu Engkau Tuhan. Tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolongan-Mu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku dari-Mu. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Apa guna harta dunia, apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan. Hidupku tanpa pengharapan, bila tak kenal kebenaran. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Kini aku ingin setia melayani-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan atas kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami terus ingin memperteguh iman percaya kami kepada-Mu, ketika bersama kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, diberkatilah kami dengan hikmat yang Tuhan beri, membawa kami semakin mengerti, semakin memahami, dan semakin dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Mari saudara-saudara, kita membaca dalam Kejadian 2 ayat 11 hingga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, nama sungai yang pertama ialah Pison, di sanalah ada emas, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon. Sungai ini mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah kekayaan yang sejati. Saudara-saudara, setiap orang tentu ingin hidup berkecukupan. Kita bekerja keras supaya punya penghasilan, rumah, dan masa depan yang baik. Tidak salah memiliki harta, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tidak semua kekayaan adalah kekayaan sejati. Isi firman Tuhan yang telah kita baca bersama diceritakan tentang sungai-sungai yang mengalir dari Taman Eden. Di sana disebutkan ada emas yang baik
batu-batu berharga, dan hasil bumi yang melimpah. Semua itu sudah disediakan Tuhan sejak awal, bahkan sebelum manusia bekerja. Dari firman Tuhan ini kita belajar beberapa hal yang penting. Yang pertama, Tuhan adalah sumber segala kekayaan emas dan kekayaan alam itu tidak diciptakan manusia, tetapi diberikan oleh Tuhan, sehingga ini mengajarkan kita bahwa semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Pekerjaan dan usaha kita diberkati oleh Tuhan. Tanpa Tuhan, manusia tidak bisa memiliki apa-apa. Karena itu, orang percaya diajak untuk selalu bersyukur dan tidak sombong atas apa yang dimilikinya. Yang kedua, kekayaan diberikan untuk kehidupan sungai-sungai yang disebutkan, bukan hanya membawa emas, tetapi mengairi tanah dan memberi kehidupan. Itu artinya kekayaan sejati tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi dipakai untuk kebaikan dan menolong sesama. Jika harta membuat kita semakin peduli, mau berbagi, dan mau melayani, maka harta itu menjadi berkat. Tetapi jika harta membuat kita lupa Tuhan dan tidak peduli pada orang lain, maka harta itu justru menjadi beban. Yang ketiga, kekayaan sejati bukan hanya materi Adam hidup di Taman Eden, bukan hanya dikelilingi kekayaan alam, tetapi yang terpenting, ia hidup dekat dengan Tuhan. Ia berjalan bersama Tuhan setiap hari. Inilah kekayaan yang sejati. Hati yang dekat dengan Tuhan, hidup yang penuh damai dan rasa cukup, sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Yesus berkata bahwa memiliki seluruh dunia pun tidak artinya jika kehilangan hidup yang kekal. Maka dari itu saudara-saudara, firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita lebih mengejar harta atau mengejar Tuhan? Apakah berkat yang kita terima sudah kita pakai untuk kebaikan? Mari saudara-saudara, kita belajar hidup sederhana, bersyukur dan setia. Jadikan Tuhan sebagai kekayaan terbesar dalam hidup kita. Kekayaan yang sejati bukanlah banyaknya harta, tetapi hidup yang dekat dengan Tuhan. Jika Tuhan ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita miliki akan cukup dan bermakna. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua untuk hidup dalam kekayaan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami kembali dengan firman-Mu yang terus mengajarkan kami untuk semakin hari semakin hidup di dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, dengan hari pemberian yang Tuhan beri, kami akan bekerja, kami akan beraktivitas. Maka bermohonlah kami kepadamu, biarlah Tuhan memberkati setiap keluarga-keluarga kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, perlengkapilah kami selalu. Hikmat, kekuatan, kemampuan, biarlah dapat menuntun mengarahkan kami, untuk kami dapat bekerja, baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam berbagai profesi kami, sehingga kami yakin penyertaan pemeliharaan Tuhan akan terus membawa kami melihat dan menikmati segala rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami pun senantiasa juga membuat dalam doa bagi saudara-saudara kami yang terus berjuang di tengah-tengah kehidupan mereka, baik yang dalam keadaan sakit, yang dalam pergumulan masalah. Tuhan juga senantiasa menolong kehidupan saudara-saudara kami. Maka kami yakin ketika hari ini kami akan jalani, Tuhan juga akan menjaga melindungi kami dan jauhkanlah kiranya kami pula dari segala mara bahaya cobaan. Maka inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.